Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expos Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan Public Expos Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expos Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI, yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ISI-KSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expos 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expos Live 2024 dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Vina Munawar selaku host yang akan memandu acara pada hari ini. Pada sesi Public Expos Live kali ini akan diisi oleh PT Harta Dinata Abadi Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan HRTA. Bapak dan Ibu, PT Harta Dinata Abadi Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 21 Juni 2017. PT Harta Dinata Abadi Tbk bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang konsumen non-primer. Baik, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expos Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expos ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Yang pertama ada Ibu Sandra Sunanto, selaku CEO dari PT Harta Dinata Abadi Tbk. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Tendra Krisnanda, selaku Direktur Investor Relation. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sore. Dan yang terakhir ada Bapak Ong Denny, selaku Direktur Keuangan. Selamat sore Pak. Selamat sore.
Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia pada layar Zoom. Langsung saja kita menyaksikan pemaparan perseroan dengan waktu 25 menit. Kepada perwakilan perseroan kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore kepada seluruh investor, calon investor maupun dari tim Hatta Dinata yang pada hari ini bergabung dalam acara Public Expose Live 2024. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini izinkan saya mengawali paparan mengenai Hatta Dinata Abadi, terutama dari sisi apa pencapaian kami dan nanti akan diakhiri dengan apa sebetulnya strategi yang akan kami lakukan ke depan. Presentasi kami akan terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai siapa sih sebetulnya kembali lagi Hatta Dinata Abadi atau yang mungkin bisa saya singkat sebagai Harta. Lalu kita akan menyampaikan latest update kami dari sisi bisnis dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Tendra untuk menyampaikan mengenai kinerja finansial kami. Dan terakhir kami akan menyampaikan apa sih bisnis strategi kami untuk jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya. Oke, next. Ya, industri perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia memang merupakan satu industri yang belum terlalu banyak dipahami oleh para investor maupun calon investor. Karena industri ini sebelumnya memang merupakan industri yang sangat tertutup sebelum kehadiran kami Hatta Dinata Abadi di publik. Hatta Dinata Abadi sampai saat ini adalah manufaktur dan juga perdagangan perhiasan emas dan emas batangan satu-satunya yang berstatus sebagai perusahaan publik di Indonesia. Keberadaan kami sebetulnya cukup panjang dalam industri perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia. Memang kami tidak bisa memungkiri bahwa perjalanan kami ini sebetulnya dalam industri ini tidaklah mudah. Terutama setelah IPO, kami berusaha untuk menjaga kinerja kami dan juga meningkatkan kinerja kami di masyarakat di Indonesia, khususnya kita bisa memberikan banyak benefit, terutama terhadap perekonomian di Indonesia sendiri dari industri perhiasan emas dan emas batangan. Saat ini memang kita telah membuktikan bahwa terutama setelah melalui masa pandemi, Hatta Dinata Abadi tetap membukukan kinerja yang sebetulnya menurut kami kinerja yang sangat baik, di mana pada waktu situasi pandemi kita juga berhasil membukukan kinerja keuangan maupun kinerja bisnis yang juga tidak mengecewakan untuk para investor kami. Next. Hatta Dinata Abadi sendiri sebetulnya saat ini telah memiliki corporate structure seperti yang ada pada materi presentasi kami, di mana sebetulnya dari manufaktur yang awalnya hanya merupakan bisnis utama kami, manufaktur perhiasan emas, kita kembangkan sekarang dengan memiliki 3 anak usaha. Yang pertama adalah anak usaha refinery, yaitu PT Mas Karya Abadi. Lalu yang kedua adalah anak usaha yang bergerak di bidang gadai emas, khususnya, yaitu PT Gemilang Hatta Dinata Abadi, dengan anak-anak usahanya yang sekarang ini telah hadir di 6 provinsi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah anak usaha kami yang kita kenal namanya dengan PT Emas Karya Abadi. Jadi saat ini memang Hatta Dinata telah mengembangkan bisnisnya sendiri yang lebih terintegrasi dari mulai midstream sampai dengan downstream sebetulnya. Jadi kita mencoba untuk memenuhi ekosistem yang sebetulnya ada di industri ini dan Hatta Dinata tentunya sesuai dengan expertise kami, sesuai dengan kompetensi kami, kita berusaha untuk memiliki satu ekosistem yang cukup lengkap sehingga bisa mensupport kinerja bisnis kami ke depannya. Next. Oke. Ini adalah tim manajemen kami saat ini memang kita memiliki 4 orang direksi dan 3 orang komisaris. Next. Saat ini kita masih terfokus pada industri manufaktur perhiasan emas dan emas batangan yang disupport oleh beberapa factory kami. Saat ini kita memiliki 5 factory sebetulnya dan factory-factory ini mensupport produksi perhiasan emas dan emas batangan kami saat ini yang terkonsentrasi dari kadar muda 6 karat sampai dengan kadar paling tinggi 99,99% atau yang sering disebut dengan 24 karat.
Jadi sampai saat ini kita juga disupport oleh salah satu anak usaha kami yaitu refinery, sehingga refinery ini dengan kapasitas saat ini 12 ton per tahun, itu akan menjadi salah satu backbone bagi kami untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan menjamin supply yang continue di market. Oke, next. Value chain dari perusahaan kami sebetulnya kalau kita lihat, kita betul-betul berkonsentrasi saat ini mulai dari upstream di mana kita memproses melalui refinery kami material bahan baku, baik itu gold ore dari lokal-lokal miners maupun dari material bahan baku berupa scrap yang kami terima ataupun kami beli. Dan itu akan kami hasilkan untuk 2 produk utama, yaitu perhiasan emas dan juga untuk emas batangan yang saat ini memang cukup digemari di masyarakat Indonesia terutama setelah pandemi. Dan kami juga merupakan satu-satunya manufaktur perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia yang juga memiliki retail bisnis tersendiri. Saat ini kami memiliki 85 toko retail sendiri. Di luar kami melayani toko-toko retail perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia sejumlah 900 lebihan partner bisnis. Dan juga kami memiliki unit-unit gadai emas yang saat ini tadi saya sampaikan sudah tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Next. Ini adalah diversified bisnis kami yang sebelumnya memang telah saya sampaikan bahwa Hatta Dinata tidak hanya terfokus pada manufaktur, tapi terfokus juga pada perdagangan khususnya retail. Yang retail saat ini kami support juga tidak hanya offline, tapi juga online retail melalui e-commerce. E-commerce yang kami kembangkan sendiri maupun e-commerce yang kita bekerja sama dengan marketplace di seluruh Indonesia. Dan kita juga mendiversifikasikan bisnis kami tidak hanya untuk manufaktur dan juga retail maupun perdagangan, kita juga mendiversifikasi sampai dengan refinery dan juga usaha bisnis gadai kami sampai saat ini. Next. Oke. Lalu latest update yang telah kami lakukan dari sisi bisnis adalah sebagai berikut. Next. Oke. Inovasi produk dalam industri ini tidak hanya terfokus pada perhiasan. Perhiasan adalah produk yang memang lebih tertuju kepada lifestyle, di mana memang selera masyarakat atau selera konsumen kita harus terus-menerus memahami perubahan yang terjadi. Dan juga kita melihat bahwa target market kami itu tidak hanya di tahun-tahun ini ataupun kami berdiri memang selalu menjadi fokus yang paling utama. Dan inovasi ini selain kita berusaha untuk memenuhi needs dan wants dari konsumen kami, kita juga berusaha meng-create sesuatu yang baru dari sisi produk perhiasan emas, yang saat ini memang masyarakat akan menjadi aware bahwa ada perhiasan emas yang memang sangat inovatif dan sangat menarik untuk mereka miliki. Salah satunya adalah produk kami Glow in the Dark. Nah, itu adalah salah satu inovasi yang kami lakukan saat ini melalui brand perhiasan emas kami yang saat ini kita beri nama Ardor di market. Tapi inovasi produk juga tidak kita batasi hanya untuk perhiasan emas, karena kita melihat bahwa selera market, kebutuhan market itu juga berkembang besar. Salah satunya adalah inovasi yang kami lakukan di dalam emas batangan. Emas batangan memiliki karakteristik yang tidak sama dengan perhiasan, tetapi inovasi dari sisi menjamin kualitas dan keamanan itu juga kita lakukan sebisa mungkin dan secanggih mungkin sehingga kita meng-create kepercayaan dari masyarakat terhadap produk kami di samping desain dari produk emas batangan yang kami juga lakukan inovasi produk seperti Prime Emasku yang ada di layar, di mana tidak hanya sekedar menjaga keamanan, kualitas dari sisi kadar dan gramasi di emas batangan, kita juga menghadirkan desain-desain yang cukup inovatif yang membuat masyarakat juga melihat bahwa emas batangan bisa dijadikan sebagai satu produk yang dianggap collectible item yang harus mereka miliki. Next. Oke. Setelah pandemi memang terutama pada situasi pandemi mulai 2020 sampai dengan 2023 itu sebetulnya konsumsi perhiasan emas, permintaan perhiasan emas di market Indonesia itu cukup menurun. Tetapi kita melihat bahwa selama pandemi sampai dengan hari ini,
ada satu switch off dari masyarakat di mana mereka mulai melek terhadap investasi dalam bentuk emas batangan. Sehingga kita akan bisa melihat bahwa total penjualan harta sendiri dari mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk khususnya produk emas batangan memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga komposisinya saat ini di tahun ini bisa kita bilang bahwa almost 50-50 dari emas batangan dan jewelry itu menjadi komposisi yang kita miliki saat ini dari sisi penjualan. Nah, kita melihat bahwa memang di tahun 2024 ini penjualan atau permintaan untuk jewelry sudah mulai meningkat kembali dibandingkan masa-masa sebelumnya, terutama pada situasi pandemi. Next. Oke. Saat ini retail kami sendiri sebetulnya sudah sangat tersebar di hampir seluruh area Nusantara kecuali di Papua. Dan kita akan terus memfokuskan pertumbuhan dari our own retail stores ke depannya, khususnya untuk offline retail stores ke seluruh Indonesia. Kita memang menargetkan di tahun 2024 ini sampai dengan akhir Desember 2024, kita akan memiliki 100 toko retail perhiasan emas dan emas batangan sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini memang kita sudah memiliki sekitar 85 toko, yang penyebarannya bisa dilihat pada materi presentasi yang Bapak dan Ibu juga lihat sekarang ini. Intinya adalah, ini adalah salah satu fokus utama dari Hatta Dinata sejak kami IPO, yaitu kita ingin menguasai market retail untuk perhiasan emas maupun emas batangan khususnya di Indonesia. Oke, next. Oke, begitu juga dengan salah satu anak usaha kami yaitu bisnis gadai emas, yang saat ini kita memang sudah memiliki di 6 provinsi sebetulnya. Dan kita melihat bahwa di tahun 2023 sendiri kita sudah memiliki 91 toko dan memang di 2024 kita juga punya target untuk bisa mencapai at least 100 unit gadai atau 100 toko gadai yang akan tersebar di 6 provinsi atau 7 provinsi di tahun 2024. Oke, next. Ini adalah ekosistem dari omni-channels kami yang kita sebetulnya maintain dari penyebaran atau sebetulnya delivery dari produk-produk kami dari mulai menggunakan wholesaler dan partner-partner retail kami di seluruh Indonesia. Kita juga menggunakan our own retail sebagai salah satu alat distribusi untuk menyalurkan produk-produk kita ke masyarakat. Dan sebetulnya kita tidak hanya berdiri sendiri untuk memiliki atau mengembangkan omni-channels kami, tapi kita juga berpartner dengan para partner kami seperti Matahari Department Store, Trans Market, dan beberapa partner-partner kami yang lainnya tidak hanya terbatas pada retail, tapi juga beberapa institusi. Dan kita juga berpartner dengan online digital platform, yaitu dengan Tokopedia, Shopee, Blibli, TikTok, dan lain-lainnya. Jadi kita memang saat ini melihat bahwa omni-channels ini juga tidak hanya terbatas pada offline stores yang kita maintain sejak secara awal Hatta Dinata berdiri, tapi kita sudah mulai mengembangkan karena kebutuhan market itu kepada digital platform atau online omni-channels. Oke, next. Oke, berikutnya saya persilakan Pak Tendra sebagai Director Investor Relation kami untuk menyampaikan financial performance kami. Silakan Pak Tendra. Thank you Bu Sandra. Teman-teman investor, kita lanjutkan terkait dengan untuk kinerja harta, terutama hingga di pertengahan tahun 2024. Sebelumnya kita juga sampaikan, ada hal yang menarik sebenarnya itu dari untuk pergerakan harga emas internasional dibandingkan dengan harga emas dalam rupiah. Kalau kita perhatikan bahwa harga emas dalam rupiah ini bergeraknya jauh lebih, kita lihat sustain dibandingkan dengan pergerakan harga emas global ini yang cenderung lebih volatile. Contoh kita lihat di tahun 2013, ketika harga emas internasional itu mengalami penurunan yang signifikan, mencapai 15%. Kita lihat secara rata-rata, harga emas dalam rupiah itu tidak turun sedalam dibandingkan dengan harga emas internasional, di mana harganya cuma untuk turun sebesar 6,2%. Hal yang menarik juga kita lihat di tahun 2014 sampai tahun 2015. Ketika harga emas internasional itu turun mendekati minus 10%, harga emas dalam rupiah itu naik malah sebesar 2,4% hingga 3%. Nah, hal yang mendasari memang ada faktor dari untuk memang pelemahan nilai tukar.
Nah, yang kami memang garis bawahi bahwa pergerakan emas dalam rupiah ini memang memiliki satu keunggulan, yang dimana secara rata-rata harga emas dalam rupiah ini bertumbuh hingga mencapai 7% per tahunnya dalam rupiah. Next. Kita masuk ke dalam sisi pertumbuhan kinerja. Bisa diperhatikan bahwa Harta Dinata sejak kita IPO tahun 2017 hingga ke tahun 2024, kita merupakan salah satu perusahaan ini yang mampu mencatatkan kinerja yang konsisten bertumbuh, itu double digit growth, even during pandemi COVID. Sehingga kami pun juga dalam pertumbuhan kinerja di tahun pendapatan itu bertumbuh di atas 30%, sedangkan laba itu bertumbuh 10% year on year, di mana bisa diperhatikan bahwa di kuartal uh, uh, di second quarter tahun 2023 pertama kali Harta ini memulai untuk bisnis ekspornya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pertumbuhan yang solid ini pun juga yang membuat dari sisi Harta kita pun juga masuk ke dalam perusahaan itu adalah Fortune 100 terbaik di Indonesia, dan juga masuk ke perusahaan itu adalah perusahaan terbaik Fortune 500, itu versi untuk di Asia Tenggara. Secara rata-rata pertumbuhan untuk pertumbuhan pendapatan Harta bisa bertumbuh per tahun itu mencapai 26,48%, sedangkan untuk laba bersih ini bertumbuh sebesar 15,68% setiap tahunnya. Next. Secara pertumbuhan kita perhatikan untuk di revenue Harta pendapatan di pertengahan tahun 2024 ini bertumbuh dari 6,2 triliun itu menjadi 8,2 triliun, bertumbuh sebesar 33,46% year on year base. Faktor yang menopang untuk pertumbuhan dari pendapatan itu terdiri dari dua faktor. Yang pertama, dari sisi company itu tetap berfokus kepada pertumbuhan di sisi volume, yang memang menjadi bagian dari untuk hal yang bisa dikontrol dari sisi perusahaan. Di mana secara volume, di pertengahan tahun 2024 ini bertumbuh sebesar 19% year on year, itu naik menjadi untuk 7,42 ton dari sebelumnya itu hanya sebesar 6,23 ton. Hal yang juga mendorong dari pertumbuhan kinerja perusahaan itu terletak pada kenaikan harga jual rata-rata. Ini pun juga memang secara nature harga emas di tengah dengan untuk kita lihat volatilitas ataupun juga ketidakpastian yang tinggi, ini pun juga meningkat. Ini mencapai untuk 12% year on year. Nah, memang yang kita garis bawahi adanya normalisasi ataupun juga kita lihat beberapa penurunan dari sisi margin perseroan ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bu Sandra, terjadi shifting. Kita lihat dari untuk pola konsumsi yang ada di masyarakat Indonesia, ini dari perhiasan memang mengarahnya kepada sisi untuk di emas batangan. Ditambah lagi di sisi Harta, kita pun juga ini dari bisnis ekspor, yang dimana bisnis ekspor ini ada trade off, di mana volumenya besar, tetapi memang marginnya itu lebih kecil. Tetapi bisa teman-teman juga perhatikan bahwa kita pun juga mendapatkan benefit, di mana secara operating cash flow-nya Harta, ke depan pun juga itu semakin membaik, ataupun juga mencatatkan untuk di level positif. Next. Di sisi balance sheet, bisa diperhatikan bahwa Harta ini adalah salah satu perusahaan yang sebenarnya itu sangat untuk berkorelasi ya dengan untuk underlying-nya sendiri itu adalah gold. Karena bisa diperhatikan bahwa 94% dari total aset Harta itu adalah aset lancar, di mana bagian besarnya itu memang terdiri dari untuk kita bicara itu adalah emas. Karena raw material, inventory, kemudian kita lihat dari untuk outstanding gadai dan juga untuk account receivable yang ada di perusahaan, sebenarnya itu equal dengan kita lihat untuk stok emas yang ada di perusahaan itu mencapai 4,53 triliun, di mana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan total liabilities di Harta itu yang mencapai 2,75 triliun di periode kita lihat pertengahan tahun 2024. Next. Secara rasio pun juga Harta merupakan salah satu perusahaan yang terus mencatatkan pertumbuhan dari untuk rasio profitabilitas itu yang baik, di mana pertengahan tahun 2024 return on asset perusahaan sudah mencapai mendekati angka untuk 8%, sedangkan return on equity itu mencapai hampir untuk 20%, sedangkan di sisi untuk di debt sendiri
dari segi manajemen pun juga menjaga agar level debt ini manageable. Itu berada memang di bawah level 1,5 kali. Di mana pertengahan tahun 2024, level debt-nya kami itu mencapai untuk di 1,31 kali. Next. Dari sisi untuk di production dan utilisasi, bisa diperhatikan bahwa kami terus untuk meningkatkan dari untuk efektivitas dan juga efisiensi dari untuk manufacturing production kami, di mana tingkat utilisasi ini terus meningkat, mencapai untuk level 45% di pertengahan tahun 2024, dan memang nantinya ke depan peningkatan utilisasi ini pun juga bisa menopang dari pertumbuhan kinerja perusahaan yang lebih solid nantinya ke depannya. Next. Untuk di bagian dividen, Harta Dinata merupakan salah satu perusahaan dividen player, di mana satu-satunya merupakan salah satu perusahaan di industri yang konsisten membagikan dividen itu dengan dividen payout ratio mencapai 20 hingga 25%. Next. Untuk sebagai perbandingan, dibandingkan dengan untuk beberapa kompetitor yang ada di industri, meskipun tidak ada yang benar-benar apple to apple, tetapi bisa diperhatikan seperti Chow Tai Fook yang ada di Hong Kong, China, kemudian Titan yang ada di India, kemudian P&G di Vietnam, bisa terlihat bahwa rasio dari untuk profitability yang ada di Harta ini hampir mendekati. Kita lihat di rata-rata industri yang ada di global sendiri. Nah, memang yang paling untuk signifikan terlihat itu adalah dari segi gross margin, di mana gross margin yang kami itu memang paling rendah dibandingkan yang lain, tetapi memang saat ini Harta masih berfokus kepada produk yang underlying kita lihat untuk di perhiasan emas. Tetapi bagi kompetitor yang lain, mereka sudah memang bermain untuk di segmen pasar itu yang high margin product dengan menggunakan precious stone, gemstone, dan juga beberapa untuk material yang lain. Nah, ke depan nanti bisa dilanjutkan di Q&A session. Dari manajemen Harta sendiri sudah memiliki strategi. Nantinya kita pun juga bisa meningkatkan beberapa untuk produk inovasi. Ini yang bisa meningkatkan margin perseroan, terutama untuk di segmen perhiasan. Nah, yang menarik kalau diperhatikan itu adalah di cash conversion cycle. Memang bagi teman-teman investor, melihat cash conversion cycle ini lama sekali ya untuk kita lihat di industri ini. Tetapi ini merupakan suatu hal yang wajar, karena untuk di pemain industri utama seperti Chow Tai Fook saja, cash conversion cycle-nya itu mencapai hampir 300 hari. Dibandingkan dengan Harta itu yang berada di sekitar 170 hari. Nah, tetapi yang menjadi kunci adalah Harta dibandingkan dengan kompetitor yang lain, pertumbuhan rata-rata 3 tahun ini mencatatkan pertumbuhan yang paling agresif, di mana kami terus bertumbuh dengan disertai valuasi itu yang paling murah. Bisa diperhatikan bahwa secara untuk PE ratio, Harta saat ini hanya diperdagangkan tuh di bawah level 5 kali, price book value pun juga masih di bawah 1 kali, di mana masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri yang ada kita lihat di Asia. Next. Untuk selanjutnya, bagian dari untuk bisnis strategi akan disampaikan oleh Bu Sandra. Kepada Bu Sandra kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Tendra atas paparan mengenai kinerja keuangannya Harta. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa posisi Harta saat ini merupakan posisi yang sedang dalam kondisi sangat baik. Tapi kami sadar betul bahwa itu tidak membuat kami untuk berleha-leha atau merasa bahwa apa yang telah kami lakukan sudah cukup. Terutama karena kita melihat industri ini adalah industri yang sangat menarik untuk diamati pergerakannya, terutama saat ini memang industri emas, khususnya perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia mendapat banyak sekali sebetulnya support dari pemerintah saat ini. Strategi apa sih akan kami lakukan ke depan, khususnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang? Saya mungkin mohon next slides-nya. Salah satu strategi jangka pendek yang kita memang sedang secara sekuat tenaga kami sebetulnya untuk memenuhi strategi ini mencapai goals kami dalam jangka pendek di akhir 2025 itu adalah kita sedang mempropos sertifikasi Good Delivery List dari LBMA. Karena ini sangat penting khususnya kita mintakan untuk refinery kami yaitu PT Emas Murni Abadi. Ini akan menjadi salah satu kunci competitive advantage kami di Harta Dinata begitu refinery kami memiliki sertifikasi untuk LBMA.
Sehingga produk emas batangan kami itu akan mendapatkan pengakuan secara internasional dimanapun kami menjual, emas batangan kami akan mendapatkan kesetaraan dari sisi harga maupun persepsi kualitas yang sama di seluruh dunia. Ini yang kita kejar akan kita peroleh di akhir 2025 nanti karena memang kami saat ini sudah memulai proses auditnya yang akan dimulai nanti bulan April. Proses persiapan kita sudah lakukan dari 2 bulan terakhir, terutama kita juga banyak disupport oleh LBMA sendiri. Jadi kita berharap mohon doanya juga dari teman-teman investor maupun calon investor bahwa Harta Dinata nantinya akan menjadi salah satu pemegang lisensi LBMA di Indonesia selain PT Antam. Nah, di jangka pendek sampai tahun 2025 kita juga melihat bahwa kolaborasi kami dengan beberapa partner bisnis di industri yang sama maupun bukan itu menjadi hal yang cukup penting bagi kami. Jadi partner-partner bisnis kami juga kita lakukan inisiasi kolaborasi bersama sehingga sebetulnya tujuan kami untuk membuat produk emas menjadi inklusif di masyarakat Indonesia itu bisa tercapai. Nah, secara jangka pendek juga sampai jangka menengah, kita akan melihat bahwa lowering cost of fund itu menjadi salah satu fokus utama kami. Karena ini akan mensupport pergerakan dari bisnis kami, khususnya kinerja keuangan perusahaan. Tadi Pak Tenda menyampaikan bahwa kita memang punya trade-off dengan membesarkan market ekspor. Tapi kita tetap melihat bahwa market ekspor ini tetap kita anggap sebagai salah satu market potensial yang kita akan gali lebih dalam lagi, tidak hanya kedua negara yang saat ini menjadi tujuan utama, yaitu India dan UAE, tapi kita juga sekarang sedang approach untuk market-market lain di market ekspor, khususnya untuk produk perhiasan emas. Tetapi untuk market domestik, kita akan melihat bahwa tidak hanya dalam jangka pendek, secara jangka menengah maupun jangka panjang, kita sebetulnya mengembangkan kontribusi kita di market domestik ini melalui our own retail store. Jadi pertumbuhan dari toko-toko retail yang kita miliki sendiri akan kami kejar sebetulnya untuk bisa meraih target kami sepertinya di 2027 sekitar 300 retail stores di Indonesia. Karena kita menganggap bahwa salah satu competitive advantage Harta ke depan itu adalah kita bisa menguasai pasar retail kita sendiri sebetulnya di Indonesia. Nah, yang kita lakukan juga sebetulnya untuk semakin membesarnya kinerja Harta, itu ke depannya kita butuh untuk melakukan securing terhadap our own supply, khususnya supply bahan baku kami yaitu berupa gold. Saat ini kita sudah engaging beberapa kerjasama dengan para reputable local miners di Indonesia untuk bisa mensecure supply daripada bahan baku emas yang kami butuhkan saat ini, khususnya untuk produksi emas perhiasan maupun untuk emas batangan. Ya. Kita juga exploring equity financing juga dalam periode 2024 sampai dengan pertengahan 2026 nanti. Yang sebetulnya tujuan akhir kami adalah kita berusaha nanti di akhir tahun 2007 maupun 2008 kita berusaha untuk lebih improving cash flow kami melalui increasing cash flow maupun kita mendeleveraging, reducing portion of debt di Harta Dinata sendiri. Nah, saat ini juga kita terus akan mengembangkan bagaimana sebetulnya marketing channel kita akan lebih berinovasi, baik itu di pasar domestik maupun di pasar internasional. Intinya adalah Harta Dinata menyadari bahwa kita harus terus melihat bahwa market ini adalah market yang harus selalu kita berusaha memiliki strategi yang sangat kreatif dan inovatif. Tidak hanya terbatas pada market B2C kami, tapi juga kita melihat market B2B yang saat ini juga menjadi cukup besar bagi Harta Dinata sendiri. Saya kira mungkin itu penjelasan dari Harta Dinata. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab dan kami telah melihat beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami coba bacakan. Yang pertama dari Miki Handoko. Berapa target top line dan bottom line untuk Harta di full year 2024? Kepada perwakilan perseroan kami persilakan. Target top line perusahaan tahun ini di 18 triliun
dengan bottom line di angka 410 miliar. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, berapa perbandingan pendapatan harta dari segmen jewelry, gold bar, dan ekspor? Silakan untuk perwakilan perusahaan. Tahun ini perbandingan antara penjualan gold bar itu 62%, kira-kira untuk ekspor di 18% dan untuk perhiasan pasar domestik di 20%. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Tony, apa langkah perusahaan untuk meningkatkan margin laba perusahaan? Silakan Pak. Oke, untuk meningkatkan margin perusahaan, jelas salah satunya adalah kita mencoba untuk melakukan inovasi tidak hanya dari sisi produk ya, tapi dari sisi metode kerja, dari sisi proses produksi, dari sisi pelayanan kami. Jadi intinya adalah salah satunya adalah kita juga mencoba melakukan efisiensi dari sisi produksi, ya dari sisi operasional perusahaan, terutama untuk kita bisa meningkatkan margin. Dan salah satunya strategi yang bagi kami cukup efektif meningkatkan margin adalah memperluas sebetulnya dan memperbesar market retail domestik kami di Indonesia. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rifan Kurniawan. Pertanyaan pertama, mengapa segmen perhiasan mengalami penurunan volume penjualan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Padahal jika kita lihat GPM dari segmen perhiasan tentunya lebih tinggi. Apa strategi Harta untuk mendorong segmen perhiasan ke depannya? Selanjutnya pertanyaan kedua, selain itu, saya juga ingin bertanya mengenai utang perusahaan di mana selama first half 2024 ini terlihat ada penurunan. Apakah ke depannya dalam jangka pendek, Harta sudah tidak lagi meningkatkan porsi utangnya? Lalu apakah dengan utang yang menurun ini, growth Harta ke depannya akan terdampak? Kepada perwakilan perusahaan, kami persilakan untuk menjawab. Oke, saya jawab dari sisi pertanyaan pertama mengenai segmen perhiasan yang menurun. Segmen perhiasan ini terjadi menurun pada waktu pandemi. Pada masa pandemi 2010 sampai dengan 2023, itu masyarakat Indonesia mulai mengalihkan konsumsi produk emasnya dari perhiasan kepada produksi emas batangan karena melihat dari sisi investasi. Kita melihat pada waktu situasi pandemi di mana masyarakat memang sangat terbatas mobilitasnya, konsumsi terhadap perhiasan mereka anggap sebagai sesuatu yang memang tidak terlalu diperlukan pada saat itu. Nah, apa yang kami lakukan pada saat pandemi adalah kita mencoba untuk mengambil loss yang terjadi di sisi perhiasan melalui produk lain yaitu emas batangan yang ternyata bagi masyarakat Indonesia dianggap sebagai salah satu produk yang memang sangat tahan terhadap resesi maupun tahan terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu. Strategi Harta ke depannya apa untuk meningkatkan perhiasan? Di tahun 2024 ini kita sudah melakukan rebranding dan juga melakukan inovasi produk untuk perhiasan yang saat ini juga disupport sebetulnya oleh konsumsi domestik terhadap perhiasan yang mulai kembali membaik setelah masa pandemi. Itu yang kita lakukan ya saat ini. Oke. Mungkin untuk porsi utang Pak Denny mungkin bisa menjawab ya lebih jelas lagi. Oke, untuk porsi utang dalam waktu dekat ini porsi utang Harta Dinata kemungkinannya masih akan bertambah karena rencana kami untuk tetap meningkatkan volume penjualan dari khususnya dari sisi logam mulia dan juga ekspor yang mana memang modal kerja yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut masih tinggi. Jadi dalam waktu dekat ini kemungkinannya memang kami masih akan menambah porsi hutang.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Manajemen atas jawabannya. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose bersama PT Harta Dinata Abadi Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Harta Dinata Abadi Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Sandra Sunanto selaku CEO untuk memberikan closing statement. Kepada Ibu Sandra, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore kembali lagi kepada para investor, calon investor, dan semua yang menghadiri Public Expose PT Harta Dinata Abadi Tbk pada sore ini. Harta Dinata Abadi akan terus menjaga kinerja bisnisnya dari tahun 2024 sampai dengan ke depannya karena kita melihat bahwa industri ini menjadi industri yang memang tetap menarik dan cukup potensial untuk terus kita maintain dan kita kembangkan potensinya. Harta Dinata sendiri mohon dukungan untuk strategi bisnis yang tadi telah kami sampaikan ke depannya sehingga kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik ke depannya dengan ekosistem yang juga lebih mumpuni dan juga akan kita lihat bahwa kontribusi Harta Dinata khususnya terhadap industri perhiasan emas dan emas batangan di Indonesia akan menjadi kontribusi yang cukup baik dan menjadi salah satu perusahaan yang memang bisa dibanggakan, diandalkan untuk kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bu Sandra atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Harta Dinata Abadi Tbk. Mari kita beri aplaus kepada penyaji dari Perseroan. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Harta Dinata Abadi Tbk juga dapat diakses melalui YouTube channel Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen dari PT Harta Dinata Abadi Tbk. Juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Vina Munawar, aku investor saham. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.